Perkenalkan, nama saya Igede Liang Anugrah Octavian dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi trigonometri. Materi yang akan dibahas adalah identitas trigonometri yang akan dibagi menjadi identitas perbandingan, identitas Pythagoras, dan pembuktian identitas trigonometri. Identitas perbandingan. Lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R, sedangkan titik A, X, Y pada lingkaran dan sudut dibentuk oleh OA terhadap sumbu X. Pada berlaku R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga diperoleh perbandingan trigonometri, yaitu antara lain sebagai berikut. Sin alfa sama dengan Y per R, tan alfa sama dengan Y per X, cosec alfa sama dengan R per X, cos alfa sama dengan X per R, sec alfa sama dengan R per X, kotan alfa sama dengan X per Y. Identitas Pythagoras. Menurut teorema Pythagoras, sisi-sisi pada segitiga di atas memenuhi hubungan sebagai berikut. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Agar diperoleh suatu bentuk perbandingan trigonometri, kita bagi dengan sebuah sisi, misalnya dengan sisi R. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. X kuadrat per R kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat, sama dengan X per R kuadrat tambah Y per R kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan yang terakhir ini muncul pecahan yang merupakan pembagian satu sisi segitiga dengan sisi lainnya. Menurut perbandingan trigonometri, bentuk pembagian tersebut menjadi seperti berikut. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Inilah salah satu identitas trigonometri yang menunjukkan hubungan antara sinus dan kosinus. Identitas trigonometri yang lainnya bisa didapatkan dengan membagi persamaan dari teorema Pythagoras oleh sisi yang lainnya, misalkan oleh sisi X. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat, sama dengan X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat, sama dengan 1 ditambah Y per X kuadrat sama dengan R per X kuadrat, sama dengan 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sec kuadrat alfa. Apabila dibagi oleh sisi Y, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat, X kuadrat per Y kuadrat tambah Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat, sehingga X per Y kuadrat tambah 1 sama dengan R per Y kuadrat, sehingga cot kuadrat alfa tambah 1 sama dengan CSC kuadrat alfa, sehingga 1 tambah cot alfa kuadrat alfa sama dengan CSC kuadrat alfa. Berikut ini identitas trigonometri yang diperoleh dari teorema Pythagoras atau identitas Pythagoras. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sec kuadrat alfa. 1 tambah cot kuadrat alfa sama dengan CSC kuadrat alfa. Pembuktian identitas trigonometri. Contoh 1. Buktikan bahwa sin theta cot theta sama dengan cos theta. Pembahasan. Untuk membuktikan identitas ini, kita ubah bentuk ruas kiri menjadi bentuk ruas kanan. Sin theta cot theta sama dengan sin theta kali cos theta per sin theta, sama dengan sin theta kali cos theta per sin theta sama dengan cos theta. Pada contoh ini, kita mengubah bentuk pada ruas kiri menjadi bentuk yang ada pada ruas kanan. Ingat, kita membuktikan identitas dengan mengubah bentuk yang satu menjadi bentuk yang lain. Contoh 2. Buktikan bahwa tan X tambah cos X sama dengan sin X kali sec X tambah cot X. Pembahasan. Kita dapat memulainya dengan menerapkan sifat distributif pada ruas kanan untuk mengalihkan suku-suku yang ada dalam kurung dengan sin X.
Kemudian kita dapat mengubah ruas kanan menjadi bentuk yang ekuivalen serta memuat tan X dan cos X. Dalam kasus ini kita mengubah ruas kanan menjadi ruas kiri. Sin X kali sec X tambah cot X sama dengan sin X kali sec X tambah sin X kali cot X sama dengan sin X kali 1 per cos X tambah sin X kali cos X per sin X sama dengan sin X per cos X tambah cos X sama dengan tan X tambah cos X. Petunjuk untuk membuktikan identitas. 1. Biasanya akan lebih mudah jika kita memanipulasi ruas persamaan yang lebih rumit terlebih dahulu. 2. Carilah bentuk yang dapat disubstitusi dengan bentuk trigonometri yang ada dalam identitas trigonometri, sehingga didapatkan bentuk yang lebih sederhana. 3. Perhatikan operasi-operasi aljabar, seperti penjumlahan pecahan, sifat distributif, atau pemfaktoran, yang mungkin dapat menyederhanakan ruas yang kita manipulasi, atau minimal dapat membimbing kita kepada bentuk yang dapat disederhanakan. 4. Jika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, ubahlah semua bentuk trigonometri menjadi bentuk sinus dan kosinus. Mungkin hal tersebut bisa membantu. 5. Selalu perhatikan ruas persamaan yang tidak kita manipulasi untuk memastikan langkah-langkah yang kita lakukan menuju bentuk dalam ruas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan ini adalah pertanyaan dari saya.